Alhamdulillahil azimi jalaluh, al-kathiri nawaluh, al-mabsudi fil judi karamuhu wa ifdaluh. Hamdan yastamiru tikraruhu fi kulli hin wa tantashiru barakatuhu fil ayyam wasyuhur wassinin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fi sirri wan najwa. Fa innallaha amarakum bidzalik faqala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setelah bertahmid kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah, khatib mewasiatkan pada diri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna takwa yang paling mudah kita ingat adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Jadi menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sangat yakin bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah, kalau kita lakukan, kita laksanakan, pasti akan membawa kebaikan, keselamatan, kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia hatta akhirat. Sebaliknya, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dilakukan pasti akan membawa kesengsaraan, kenestapaan, penderitaan dalam kehidupan kita di dunia, apalagi dalam kehidupan kita di akhir. Itulah kita diperintahkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena itulah kunci yang membuat kita bisa selamat, bahagia, sukses dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan selanjutnya di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa dimanapun dan kapanpun, tidak hanya di tempat ibadah, majelis taklim, di mana saja, di tempat kerja, di pasar, di jalan. Mudah-mudahan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak peristiwa dan berita setiap harinya yang menuntut kita untuk selalu peduli dan juga sebisa mungkin bagian dari solusi. Banyak hal yang di sekitar kita, entah itu dalam skala nasional, lokal, yang butuh perhatian kita. Butuh kita untuk berpikir sejenak. Sebenarnya apa yang terjadi di bangsa kita, masyarakat kita. Misalnya kalau dari sisi ekonomi, berita yang menghangat belakangan ini adalah tahun 2025 nanti APBN yang nilainya kira-kira 3.600 triliun. Tapi perkiraannya 1.000 triliun diantaranya itu adalah untuk bayar utang. Karena data menunjukkan 8 tahun 2025 nanti banyak obligasi surat utang negara yang jatuh tempo, dan itu mencapai 800 triliun lebih. Padahal defisit APBN-nya sangat besar, jadi lebih dari 600 triliun. Tentu hal ini perlu kita renungkan dan tentu harus menjadi pelajaran. Ketika anggaran adalah berbasis defisit, lalu apa implikasinya dalam kehidupan kita? Yang harusnya banyak anggaran itu bisa digunakan untuk kemaslahatan publik yang lebih luas, tapi akhirnya harus dipakai untuk bayar utang. Nah, kalau kita korelasikan dalam kehidupan kita, maka sebisa mungkin tata kelola keuangan keluarga kita, tata kelola kehidupan
keuangan keluarga kita harus memastikan ya at least balance budget lah. Kalau sebisa mungkin surplus budget. Sehingga ketika diprediksi ke depan semakin sulit, karena menurut data dari pusat statistik misalnya menunjukkan kelas menengah di negara kita itu semakin menurun. Tahun 2019 itu mencapai 21,45%. Tapi tahun 2024 ini turun menjadi sekitar 17% saja. Artinya secara data orang semakin sulit ekonominya itu adalah faktual, bukan asumsi, tapi itu adalah data, dan datanya resmi bisa kita lihat di BPS. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nah, dalam konteks berbagai persoalan inilah termasuk yang lokal di bangsa, di lingkungan kita saat ini yang sangat heboh adalah tentang peredaran miras yang sangat mengkhawatirkan. Majelis Ulama Indonesia Sleman itu hampir setiap hari dalam dialognya bicaranya itu adalah tentang bagaimana kita mengambil peran untuk menjadikan miras ini bisa dikendalikan dan kalau sebisa mungkin dibasmi dalam kehidupan masyarakat kita. Karena kita sebagai insan yang ada di UI ya, baik tenaga pendidikan, dosen maupun mahasiswanya, salah satu hal yang digaungkan di UI adalah menjadi insan ulil albab. Menjadi insan yang kalau dalam kita berpikir dan berzikir itu harus seimbang. Dalam Ali Imran kuncinya ulil albab itu adalah yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu memikirkan. Artinya dengan berpikir itu berkontemplasi kita bisa mengambil ibrah. Dalam tafsirnya ulil albab itu selalu ditandai mampu mengambil ibrah, mampu mengambil pelajaran terhadap fenomena apapun, entah itu fenomena alam yang belakangan ini misalnya heboh tentang mungkin megatrus yang mungkin akan terjadi, maupun fenomena sosial seperti yang terjadi belakangan ini semakin ya permisifnya masyarakat ya, termasuk kaitannya dengan miras yang heboh misalnya, termasuk hubungan lawan jenis yang semakin permisif. Tentu ini menjadi perhatian kita semua, dan kita sebagai orang yang digadang untuk bisa berperan sebagai ulil albab yang berpikir dan berzikir itu harus bisa mengambil peran. Paling tidak itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di antara yang misalnya sangat miras ya terkait dengan miras belakangan ini, itu kalau kita ketik di Google Map minuman keras itu akan muncul banyak sekali tanda-tanda merah, yang itu adalah outlet-outlet yang siap untuk melayani secara online. Dan ini tentu mengkhawatirkan karena ya Yogyakarta adalah kota pelajar, kota mahasiswa yang dalam pengawasannya tentu berbeda karena banyak kos-kosan, dan kita yang berada di kampus punya banyak mahasiswa. Ini perlu kita berkampanye terus untuk memastikan bahwa mahasiswa kita itu tidak menjadi bagian dari masalah dalam sosial ini. Karena jelas sekali misalnya kalau dalam Al-Quran, kalau sebelum itu misalnya sebelum khamr itu adalah tentang maisir, judi online, juga luar biasa. Ternyata tidak sedikit mahasiswa itu yang juga terkena judi online. Dan motivasinya ternyata adalah gaya hidup. Nah, disinilah kita peran kampus ya, untuk terus bagaimana mengkampanyekan hal ini, mencegah diri kita, keluarga kita itu adalah ya, keluarga kita itu ya organ yang ada di kampus kita, tenaga kependidikan kita, dosen kita, mahasiswa kita adalah bagian dari keluarga.
Dan kita selamatkan ku anfusakum wa ahlikum naro itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang menarik, ketika bicara tentang khamr dan maisir ya, jadi online dan juga minuman keras itu, kalau kita rujuk dalam Al-Qur'an Al-Maidah 90 sampai 91, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-ayah. Keharaman khamr dan maisir, jadi minuman keras dan judi online lah sekarang yang sedang marak dalam masyarakat kita, itu dalam satu paket dalam ayat ini. Dan situ dikatakan min amali syaitan fajtanibuhu, itu adalah bagian dari perbuatan syaitan. Jadi kalau suatu aktivitas itu dikategorikan sebagai perbuatan syaitan, maka ini betul-betul fajtanibuhu. Dan tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Jadi kalau dalam bahasa ekonomi Islam, itu tujuan kita berekonomi hidup itu kan falah, yakni sejahtera, tidak hanya sejahtera di dunia tapi juga sejahtera di akhirat. Maka ekonom robani atau yang pencapaian dalam tujuan berekonomi atau dalam falah, maslahatnya itu adalah la'allakum tuflihun ini, yakni sejahtera dunia dan di akhirat. Maknanya apa? Kalau orang itu terlibat di dalam dua hal ini, judi online, miras, menurut hukum Allah itu tidak akan sejahtera. Mungkin bisnis sebentar akan kelihatan naik, akan tetapi dalam jangka panjang itu tidak akan pernah sejahtera, karena ini adalah ketentuan dari Allah. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Jadi dalam ayat ini ditegaskan sangat clear bahwa yang namanya perbuatan setan tadi itu tujuannya apa? Ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Jadi agar terjadi permusuhan dan saling membenci karena judi online maupun miras. Dan itu terbukti. Dimana kalau keluarga ada yang menjadi pelaku dua perbuatan itu, pasti keluarga itu mesti akan sangat bermasalah. Mesti akan terjadi permusuhan, mesti akan terjadi saling membenci. Itu hampir pasti. Nah, ketika itu sudah terjadi, tentu sangat sulit untuk menghindar, sangat sulit untuk mitigasi. Maka yang paling utama kalau dalam bahasa ini, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka sebelum terjadi, kita harus betul-betul memitigasinya. Selalu mengingatkan kalau misalnya ada di antara orang dekat atau keluarga terlibat di dalamnya, harus betul-betul dinasihati. Gunakan pendekatan-pendekatan yang konstruktif, pendekatan-pendekatan yang memungkinkan untuk bisa kembali. Walaupun faktanya itu tidak mudah. Kalau orang sudah kena miras, orang sudah kena judi online, sulit sembuh. Data menunjukkan bahkan perceraian meningkat ketika judi online meningkat. Dan banyak fakta menunjukkan ketika dalam keluarga itu, entah yang laki atau perempuan itu adalah terlibat dalam miras, hampir mesti ujung-ujungnya adalah perpecahan. Nah, disinilah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berbagai persoalan sosial yang ada di sekitar kita, kita dituntut untuk peduli, dituntut untuk ambil peran. Bagaimana kita bisa berperan dalam arti kalau ada, kita harus betul-betul mencegahnya. Dan kemudian sebisa mungkin keluarga terdekat kita, saudara kita, itu tidak terlibat di dalamnya. Karena dalam hadis sangat jelas sekali bahwa namanya minuman keras itu adalah ummul khaba'is, induk dari segala kekejian, induk dari segala kerusakan. Maka dimana kalau di daerah itu kok sudah banyak miras, hampir mesti nanti keamanan masyarakat akan terganggu.
ketertiban sosial mesti akan terganggu, maka hal ini harus betul-betul menjadi kepedulian kita bersama. Mudah-mudahan keluarga kita dalam arti sempit maupun keluarga besar kita di UI semuanya terjaga dari hal-hal yang negatif ini semuanya, dan semuanya bisa istiqomah untuk senantiasa beramal solih, memerankan diri sebagai ulil albab yang sejati, sehingga bisa mencapai falah di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma sin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairati qarribna wa nisyari ab'idna wa qdi khawaidna bid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana sahil umurana wa khassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.